Perebutan untuk menjadi punggawa Jakarta 1 dan Jakarta 2 akan segera dimulai pasca mendaftar ke KPU dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Kini para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai bersafari politik antara Pramono Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Ponggrikun beserta Kunwardana, siapakah yang berhasil merebut hati warga Jakarta. Sementara itu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani sidang perdana peninjauan kembali hari ini. Satu terpidana lainnya, Sudirman, belum turut serta. Di manakah Sudirman berada? Kita akan bahas bersama. Saya Abraham Silaban. Anda menyaksikan The Prime Show. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat ya. Harapannya akan ada jalan untuk bebas buat dia. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Kalau yang menyatakan itu sidangnya terbuka, itu dari mana faktanya? Sedangkan pihak keluarga aja tidak bisa masuk. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi. Keenam terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali atau PK. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas dan menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun dan dapat memulihkan nama baik para terpidana. Lantaran diyakini mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat ya. Ibu terakhir ketemu Rivaldi kapan? Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis Lebaran. Sementara itu, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Kuasa hukum menilai kasus Vina sudah diketahui khalayak umum sehingga tidak perlu adanya yang ditutup-tutupi. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina ini mengandung unsur asusila dan berbeda kasus dengan Saka Tatal yang terbuka. Karena adanya protes ini, hakim pun kemudian tiba-tiba men-skor sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi tertutup. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila. Itu tidak. Setelah sidang 15 menit diskors, majelis hakim kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan secara terbuka. Dengan catatan, perkara yang berkaitan dengan asusila maka tetap tertutup. Sementara itu untuk satu terpidana lainnya yakni Sudirman belum diketahui kapan sidang PK-nya akan digelar lantaran baru saja mengajukan PK. Menurut Kalapas Bancoi, saat ini Sudirman dalam kondisi sehat dan beraktivitas seperti biasanya dan pihaknya kini masih menunggu petunjuk dari LPSK untuk memindahkan Sudirman ke Lapas Cirebon. Kondisi Sudirman ada di salah satu kamar kami di Lapas Bancoi dan dalam kondisi kesehatannya sangat baik dan kondisi psikisnya juga sangat baik, normal seperti biasanya. Nah, berdasarkan petunjuk dari LPSK, nanti ketika memang sudah bisa kita pindahkan ke Cirebon, kita akan pindahkan ke sana terkait dengan mungkin ya kegiatan, bukan kegiatan sih, artinya proses upaya hukum PK yang nantinya
yang bersangkutan juga mungkin harus berada di lokasi yang tempat dia berasal kasusnya itu. Mirsa, kita akan menyapa Beni Indrayana, kakak Sudirman dan kuasa hukumnya Titin Prialianti. Halo Mas Beni, Bu Titin. Ya, Bang. Ya. Makasih. Ya, saya ke Mas Beni ya. Mas Beni, bisa Ya, Pak. cerita kepada kami sudah dapat informasi yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kalapas bahwa keadaan Sudirman baik-baik saja? Ya, untuk Sudirman udah dapat kabar dari PH ya, Pradi sama Bu Titin. Ya, kabarnya baik. Oke. Kapan segera dipindahkan ke Lapas Cirebon? Kalau dipindahin saya belum tahu. Yang jelas saya sih pengen dipindahin yang secepatnya lah. Oke. Kapan terakhir Anda bertemu dengan adik Anda? Waktu pas di Bancai, Lapas Bancai. Apa yang Anda saksikan waktu itu mengenai keadaan adik Anda? Waktu pas saya nyaksiin, pas awal ketemu lagi ya, itu kan udah sekian lama ya Bang ya. Jadi pas saya ketemu itu, pas ketemu saya dia agak kayak ada trauma gitu. Oke. Oke, bisa dijelaskan trauma-trauma apa yang dimaksud? Traumanya jadi gemetar gitu, kalau diajak ngobrol gemetar. Oke. Mengapa gemetar? Apa yang disampaikan kepada Anda? Ya waktu disampaikan ya, waktu pas di Polda, dia ya ada tekanan itu, jadi dia agak trauma gitu. Oke. Tapi Sudirman tahu tidak bahwa saat ini, tepatnya hari ini adalah 6 terpidana mengajukan PK. Dan memori PK-nya itu berbeda dengan yang diajukan oleh Sudirman, alias Sudirman beda sendiri nih. Tahu tidak keadaan itu? Itu belum paham itu. Oh, belum Sudirman paham. belum paham. Iya. Yang dipahaminya mengenai kasusnya apa, Mas Beni? Kalau dipahami, ya dia ngikutin sih ya, yang PH ini. Oke. Terus apa yang disampaikan? Sudirman ya? Iya, Sudirman, apa yang disampaikan kepada Anda mengenai kasusnya? Kan sekarang rame-rame PK, Saka Tatal sudah, kemudian 6 terpidana hari Ya. ini, kemudian kami dengar juga ia pada akhirnya mengajukan PK. Mengenai itu semua apa yang disampaikan kepada Anda? Ya, dia sampaikan sih dia juga mau ikut PK juga, Bang. Gitu. Ngomong ke kami, keluarga, dan PH-nya Pradi ini. Oke. Kenapa sih begitu getol meminta agar kemudian Sudirman dipindahkan ke Lapas Cirebon, Mas Beni? Ya untuk pertama kali ya, saya bilang kan, saya kan kalau ke sana kan jauh ya Bang ya. Jadi butuh waktu dan ongkos juga. Terus yang kedua, orang tua udah agak tua kan, jadi naik mobil juga nggak kuat lama. Oke. Jadi ya berharapnya kan di Lapas Cirebon biar dekat gitu. Kalau di Lapas Cirebon kan naik motor juga bisa gitu. Oke. Oke. Kami sempat mendengar bahwa ada upaya untuk mempersulit pertemuan antara keluarga dengan Sudirman. Betul tidak? Iya betul itu. Itu Sampai pas sebelum. Iya. sekarang masih sulit tidak? Sekarang udah enggak. Oke. Oke, saya geser ke Bu Titin sedikit ya. Bu Titin, kalau kita lihat kan ini Sudirman pada akhirnya mengajukan PK. Berbeda dengan apa yang dia jalani oleh 6 terpidana. Ya. Sudah ada tanggalnya? Untuk jadwal persidangannya kan di tanggal 25. Di tanggal 25 September bulan ini. Tetapi memang dari Pradi sudah mengajukan permohonan untuk digabung. Karena sebetulnya gini, nomor perkara Sudirman itu dengan 4 terpidana lain itu kan sama di nomor perkara 4 di pengadilan negeri pada saat itu. Dan rangkaian peristiwanya juga sama. Tetapi memang pada saat sidang tadi, majelis hakim belum mengabulkan itu. Oke. Belum mengabulkan. Dengan Alasannya apa, alasan Bu Titin? Sudirman itunya belakangan gitu. Mendaftarnya belakangan. Oh, hanya administrasi aja ya? Iya, mungkin saya sih melihatnya mungkin majelis hakim yang saat ini tuh belum melihat sebetulnya rangkaian peristiwanya itu bersatu dengan yang 5 dan Oke. nomor perkara yang sama. Kemungkinannya seperti itu. Oke. Jadi mungkin belum dilihat lebih jauh atau Oke. karena kan Sudirman Oke. dijadwalkan tanggal 25, sementara Oke. ini sudah berjalan. Tapi Seberapa- kalau dari peristiwa kan sama sebetulnya. Ya, seberapa penting sebetulnya pemeriksaan itu dilakukan dalam memori PK yang sudah diajukan 6 terpidana lainnya bersama-sama dengan apa yang diajukan oleh Sudirman? Ini semua dibahas bersama. Seberapa penting itu menurut Anda?
dari rangkaian peristiwa kan sebetulnya masing-masing memiliki alibi. Tetapi memang alibi kelima terpidana dan alibi Sudirman kan memang berbeda. Tetapi kalau dalam putusan seolah-olah Sudirman dan yang lainnya kan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan melakukan suatu peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Itu kan yang akhirnya Sudirman dan yang lainnya itu vonisnya seumur hidup gitu. Cuman yang kami dari Pradi juga terus mengupayakan untuk tetap menggabungkan karena dari rangkaian peristiwanya sama, hanya memang saksi alibinya. Sementara hal-hal lainnya kan misalnya saksi fakta, saksi kemudian ahlinya pasti kan sama, yang dihadirkan akan sama. Tetapi yang mungkin sekarang sedang keluarga perjuangkan, Pradi perjuangkan itu kembalinya Sudirman ke Lapas Cirebon. Karena apa? Memang kenapa ada beberapa kesulitan untuk kembali ke Lapas Cirebon, ada hal-hal yang mungkin secara tidak sengaja ditandatangani oleh Sudirman. Di antaranya adalah, ya di antaranya ketika dia masih dipegang oleh pengacara yang dituju Polda, ada surat yang dia menolak kunjungan selain orang tuanya dan didampingi oleh pengacara dari Polda. Nah kemudian juga dia berkirim surat ke Presiden kalau dia tidak mau dipindahkan ke Lapas Cirebon, gitu. Nah ketika Sudirman sudah mencabut kuasa dari pengacara yang dituju Polda, masih terbentur dengan adanya surat yang penolakan dia ke Lapas Cirebon. Nah saya waktu itu mempertanyakan ke Sudirman, memang Sudirman pernah nulis surat ke Presiden, dia menolak dipindahkan ke Lapas Cirebon. Dia sendiri menyatakan saya nggak ngerti, cuma suruh tanda tangan. Terus saya tanya lagi Sudirman, udah mau nggak sih pindah ke Cirebon? Mau katanya. Jadi memang kalau Sudirman kan komunikasinya sangat sulit. Ketika saya ajak bicara juga saya harus pegang tangannya karena memang sangat dingin kalau diajak bicara. Dia masih kelihatan trauma. Cuman alhamdulillah dia masih mengingat nama saya. Nah pada akhirnya dengan adanya penolakan dia berkirim surat ke Presiden itu, ketika mengajukan ke LPSK kan harus ditelusuri lagi. Termasuk LPSK mendatangi ke 6 terpidana yang ada di Cirebon untuk mempertanyakan apakah betul kehadiran Sudirman itu. Mereka menolak. Ternyata dari 6 terpidana itu tidak pernah, bahkan mereka berjanji akan menjaga Sudirman apabila dikembalikan ke Lapas Cirebon. Gitu. Ya, saya terakhir ke Mas Benny, apa yang ingin disampaikan? Ya kalau menurut saya pribadi dan keluarga itu yang secepatnya dipindah ke Lapas Cirebon. Dan keluarga juga pengen melihat lagi Sudirman. Kan kalau di Bandung kan jauh. Itu sih. Terima kasih Mas Benny, Bu Titin, sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya, Abraham Silaban. Dan lagi nih komitmen saya untuk memastikan bahwa setiap proses yang sedang berjalan kita kawal bersama. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan bergeser, kita akan bahas mengenai Pilkada Jakarta yang sudah dimulai tenggat waktunya. Dan kita berbincang bersama dengan Gubernur Jakarta tahun 1997 sampai 2007, Bang Yos. Apa kabar Bang Yos? Sehat Bang Yos? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana Bram? Sehat Bang Yos. Bang Yos nanti kita bahas ya. Kita harus break sejenak, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi dalam The Prime Show. Secara statistik kita lihat, Jakarta itu komponen terbesar. Maaf, pertama 34% adalah Jawa. Jakarta Betawi 31%. Sundanya nggak banyak. Dalam politik pemilu biasa aja, dulu juga saya begitu. Karena menunjukkan demokrasi sehat. Yang penting jangan melanggar aturan, karena tidak mungkin semua orang senang semua, atau semua orang benci semua juga nggak mungkin. Mari kita jadikan Jakarta menjadi kota yang aman dan beradab. Saya ngajak berpikir supaya kita sama-sama cerdas. Jangan berpikir bahwa keselamatan itu hanya urusan uang. Partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Jadi ini adalah sebuah kenyataan.
Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil atau RK bertemu mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke di Komplek Museum Betawi Situ Babakan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Foke memberikan sejumlah wejangan kepada RK agar selalu amanah bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Hanya satu, tentu harus amanah ya, jadi pemimpin. Kedua, harus mencintai masyarakat dengan segala permasalahannya, karena tugas pemimpin kan membantu dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi juga harus visioner, ngatasin banjir utara tadi kita bahas ya, beberapa hal. Setengahnya adalah tentang infrastruktur yang kebetulan saya ada pengetahuan, setengahnya saya belum paham, yaitu tentang budaya, tentang hal-hal yang sifatnya sosiologis tadi disampaikan. Sehari sebelumnya pasangan bakal calon gubernur Pramono Anung dan Rano Karno juga bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapat sambutan hangat dari mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Ketiganya milih bertemu di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pramono dan Rano kemudian diajak berkeliling museum untuk berkenalan lebih jauh dengan kota Jakarta. Ini persoalan yang paling rumit di Jakarta selain transport, udara, dan juga air dan banjir. Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius. Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT, dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang, ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan. Saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan. Dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau, supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya, Dul, RK atau Dharma, siapa paling beken di Jakarta? Kita akan bahas bersama dengan Gubernur Jakarta 1997 hingga 2007, Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso. Terima kasih Bang Yos sudah hadir. Apa kabar Bang Yos? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kalau pertanyaannya siapa beken di antara pasangan bakal cagup dan bakal cawagup itu, saya pikir semuanya kalah beken sama Bang Yos. Ya kan? Enggak juga lah. Iya, bintang 3, Purnawirawan Jenderal, 10 tahun mimpin Jakarta. Yang jelas ini kalau beken, saya nggak tahu sih. Kalau itu kan hanya kesempatan aja yang lain. Tapi menurut Bang Yos yang paling beken di antara 3 pasangan calon itu udah ada? Enggak, gini ya, sebelumnya saya ingin memberitahu masyarakat bahwa Provinsi Jakarta itu memang lain dari provinsi lain ya. Kenapa Bang Yos? Meski wilayahnya yang paling sempit, penduduknya juga paling sedikit dibandingkan provinsi Jawa yang lainnya tentunya kan. Tetapi masalah yang ditangani gubernur di Jakarta itu kan bukan masalah lokal saja, nasional juga internasional gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang yang mau running itu tiga pasangan calon. Ya, 3 calon ya. Pertama misalnya Ridwan Kamil dan Pak Suswono ya. Betul. Ridwan Kamil mantan Gubernur. Bukan sedulunya kan wali kota. Wali kota ya. Bandung. Terus Gubernur Jawa Jawa Barat kan gitu kan. Artinya kan sudah punya jam terbang ya di tingkat pemerintahan daerah gitu, peringkat provinsi malah kan gitu. Jadi wajar aja ya kalau dia terus ingin ke tempat yang lebih bergengsi, kira-kira kayak begitulah. Ya. Lalu wakilnya juga Pak Suswono itu mantan Menteri. Anggota DPR RI kan. Betul. Ya gitu, jadi bisa saling mengisi. Lalu yang kedua Mas Pramono Anung sama Sidul gitu ya. Mas Pramono ini juga mantan anggota DPR RI, sekarang menjadi kabinet 10 tahun ya, tentu masalah-masalah nasional internasional dia paham betul kan tentunya ya. Lalu juga wakilnya nih Sidul ini kan pernah jadi wakil gubernur Banten tetapi penjabat gubernur juga kan pernah kan Banten gitu. Artinya bisa saling mengisi antara lengkap. Nah, yang ketiga Bung Dharma ini aku nggak begitu kenal ya, yang saya tahu cuman beliau itu adalah Purnawirawan Polri ya, pangkatnya Komisaris Jenderal, itu bintang 3. Dengan wakil pangkat, kepala BSSN dulu. Oh iya, dengan pangkat dan jabatan seperti itu tentunya kan punya jam terbang kepemimpinannya ya. Tetapi kalau wakilnya ini saya memang buta, tidak tahu apa ya gitu. Tidak bisa banyak saya komentari lah. Oke, tapi yang jelas
kabarnya pasangan calon itu akan bertemu dengan Bang Yos, minta waktu dengan Bang Yos. Yang paling mungkin atau yang paling ada di depan mata kelihatannya Mas Pramono dan juga Sidul nih, bener ya? Iya betul. Bahkan Mas Pram ini sudah ngubungin saya minggu lalu, gitu kan. Tetapi baru punya waktu saya Kamis besok jam 10. Dan saya di rumah saya di desa lah gitu kan, desa Bekasi. Gitu. Apa yang disampaikan, yang ngubungin Mas Pram atau dulu? Dan tentu saja ya sebagai senior mantan gubernur terbuka lebar pintu rumah saya untuk semua calon itu tadi. Ya, kalau memang ingin bertemu dengan saya, tentu dalam pertemuan itu saya akan sharing pengalaman saya kan. Saya akan tunjukkan seperti apa sih potret Jakarta dari berbagai aspek ya. Aspek geologis, demografis, lalu apa dari kondisi sosial ekonomi seperti apa gitu. Sehingga dia paham betul gitu yang akan dihadapi seperti apa nanti. Seberapa penting sih menurut sosok Bang Yos pertemuan terhadap gubernur pendahulu di Jakarta yang dilakukan oleh safari politik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur? Kalau kita lihat kemarin sudah mengunjungi Foke, akan bertemu dengan Bang Yos, dan itu juga sudah diadopsi ataupun dilakukan oleh RK juga. Seberapa penting komunikasi seperti itu Bang Yos? Ya kata pepatah kan pengalaman adalah guru terbaik kan gitu kan. Jadi itu adalah sikap baik ya, bertemu senior yang pernah menjalani tugas gitu kan. Sharing pengalaman itu kan penting gitu supaya dia punya referensi, punya persiapan. Tidak kaget-kaget nanti pada saat dia jadi, wah saya akan menghadapi begini, udah pernah disampaikan Bang Yos nih gitu ya. Masalah-masalah klasik apa yang ditangani. Sebenarnya proyek-proyek apa yang sudah ditangani gubernur ke gubernur, itu kan harus dilanjutkan. Kalau diberhenti ya mangkrak lagi dia kan. Betul. Seperti transportasi misalnya, itu kan sudah ada namanya rencana pola transportasi makro ibu kota ya. Ada subway, ada LRT, ada busway, ada alternatifnya waterway. Ini kan dirancang secara terintegrasi, mengakses satu sama lain. Termasuk mengakses tetangga kita Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Dia kan harus paham ini. Sekarang sudah jadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan. Begitu juga masalah klasik lain seperti banjir. Apa yang harus ditangani masalah banjir? Kenapa kok kayak nggak bisa ditangani? Tidak, sudah ada konsepnya semua. Cuman cenderung untuk memikir yang lain gitu kan. Nggak mau meneruskan ini. Ada kecenderungan seperti itu yang saya baca. Nah, yang akan datang ini tentu saya akan tekankan itu. Lihatlah. Kenapa Jakarta itu ada masalah di hilir di Jakarta maupun di hulu yang harus diselesaikan. Saya akan lebih dalam ke sana Bang Yos, tapi saya harus minta pandangan Bang Yos. Mengapa Pilgub Jakarta itu begitu seksi Bang Yos? Mengapa begitu panas dibahas? Begitu heboh ya. Iya begitu heboh. Ya kalau selesai Pilpres sekarang beralih eksposnya ke Pilgub Jakarta, desas-desus siapa yang akan mencalonkan sehingga ada isu penghalang-halangan, kemudian dapatlah nama yang pasti, ada tarik-menarik politik di sana. Apa yang terjadi Bang Yos? Karena ya DKI itu ya dulu DKI lah, sekarang akan lepas satu daerah ya. khusus sekarang. DK saja lah Jakarta itu memang seksi gitu. Ya, dia mempunyai fungsi yang multi gitu ya. Dulu ya pusat pemerintahan. Betul. Pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat pariwisata, pusat kebudayaan, semua budaya terwakili di sini, pusat pendidikan. Nah, berbagai fungsi ini menjadi kehidupan kan? Ya. Oleh karena menjadi magnet datang orang-orang kampung. Nah, di samping itu, jadi Gubernur DKI itu juga menjadi sasaran media. Media darling kan ini alat promosi kan untuk karir berikutnya. Kan sudah ada contohnya kan dulu kan. Iya, Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi kan di sini kan tuh sama dikenal. Siapa dulu waktu di Solo orang nggak kenal, tapi sini jadi media darling. Ya, terus bisa gubernur. Karena itu ya contohnya mungkin Bung Ridwan berpikir begitu juga kan. Padahal kalau di Jawa Barat itu ibaratnya kalau beliau nyalon ke sana kan udah di tangan kemenangan itu kan. Umumnya incumbent itu kan punya peluang paling besar. Survei tertinggi lah ya. Gitu. Itu dia tinggalkan ke Jakarta kan pasti ada sebabnya. Dan itu bagi saya wajar saja kan. Kalau beliau punya cita-cita yang lebih tinggi, masih muda, masih terbuka lebar karirnya. Kalau di Jakarta kan jadi darling. Tapi yang dirasa nggak wajar itu Bang Yos, yang jadi percakapan belakangan ini adalah ketika disebutkan ini tidak mengadopsi aspirasi. Tidak mengakomodir aspirasi dari bawah. Justru katanya lebih banyak politik elitnya di sana. Apa keinginan partai-partainya di sana, bukan keinginan warga Jakarta. Betul nggak sih itu Bang Yos? Nah ya, kayak gitulah politik itu. Begitu kan. Namanya politik juga
bukan hari, beberapa jam bisa berganti kan. Beberapa menit juga bisa. Selalu ada kejutan-kejutan gitu kan. Ya. Jadi kalau nggak tahan jangan main politik lah kalau nggak tahan. Menurut Bang Yos sendiri, kejutan nggak sih bagi Bang Yos dengan peta sekarang ini 3 pasangan calon? Satu, banyak yang mengusulkan ataupun mengusungnya. Satu lagi cuma satu partai pengusungnya. Dan satu lagi calon independen. Itu tergantung masing-masing. Kalau dia, timnya ini bisa memainkan strategi yang tepat, dia bisa jadi pemenang. Gitu. Tinggal strateginya seperti apa gitu. Oke. Kan kata Sun Tzu ini ya, ahli strategi Cina kan gitu, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Gitu kan. Dan sama calon benar mempelajari. Calon saya yang 2 ini kayak apa gitu kan. Iya. Jadi identifikasi kekuatan lawan dan apa kelemahannya termasuk kekuatan ini kayak perang persis sama itu. Ini luar biasa. Jadi belum ada gambaran nih Bang Yos. Bagaimana mengeksploitir kelemahan lawan dan mengeksploitir juga kelebihan yang kita miliki kan gitu. Nah itu makanya peran media menjadi sangat tinggi gitu kan. Oke. Kan jadi, yuk ingat nggak, ada nggak provinsi yang warganya ini, yang dipimpin itu yang warganya ya, itu dari tukang batu sampai RI 1. Tukang batu sampai RI 1 di sini. Oke. Di tengah-tengahnya itu ketua partai politik, LSM di sini. Ya kan, semuanya pusat media juga semuanya di sini gitu. Ini Jakarta. Makanya saya bilang tadi menjadi seksi, orang pengen ngincar di sini kalau dia pengen dikenal dan meniti karir lebih tinggi lagi gitu. Luar biasa. Karakter masyarakat yang heterogen, kemudian lintas budaya, lintas ekonomi, itu menjadi karakter khusus perbedaan Jakarta, yang nyolok antara kelompok yang punya the have dan not have itu kan ada semua di sini. Ada semua, yang profesor dokter banyak tapi yang bodoh juga banyak kan. Oleh karena itu kan belum perbedaan agama, perbedaan suku, semua terwakili di sini. Karena itu dia harus bisa punya karakter yang gimana ya, yang mempersatu dari perbedaan itu. Nanti saya akan ajak Bang Yos mengulas lebih dalam tentang itu, tapi kita harus break sejenak dan kita nanti akan mengajak Bang Yos untuk mencermati apa sih gelagat yang disampaikan oleh pasangan calon ini ketika mereka sudah ada dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Saya Abraham Silaban, masih akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Pemirsa, Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan Bang Dul memberikan sedikit tanggapannya mengenai lawan politiknya. Kita saksikan bersama. Abang dengar nggak sih sebetulnya bahwa calon kandidat lawan abang tentu sudah tahu juga bahwa bukan asli Jakarta. Beliau adalah mantan gubernur Jawa Barat. Satu lagi Purnawirawan Jenderal Bintang 3 di Polisian yang juga kita tahu ya setidaknya bukan asli Jakarta juga gitu. Abang mau bilang apa soal itu? Saya nggak mau masuk dalam komunitas itu, walaupun saya punya hak untuk bicara gitu. Saya kenal Bang Ridwan Kamil, saya waktu jadi gubernur, dia juga jadi gubernur, saya tahu. Walaupun mungkin yang ketiga saya nggak kenal, saya baru dengar nama. Artinya wajar kalau kita melihat identitas itu. Walaupun memang secara statistik kita lihat, Jakarta itu komponen terbesar. Maaf, pertama 34% adalah Jawa. Jakarta Betawi 31%. Sundanya nggak banyak, kecil. Maaf kalau kita bicara itu. Itu kan demografi, Bang. Itu demografi namanya kan. Nah makanya itu pasti komponen Betawi juga akan mereka tarik. Pasti. Makanya saya bilang saya ketemu nih. Silahkan. Jangan kita paksain, nggak harus semuanya ngedukung kita. Belum kita benar semua. Ya, Bang Yos, itu wawancara saya dengan Sidul Rano Karno yang menyoroti bagaimana heterogennya warga Jakarta. Kita tentu saja tidak mau membawa kepada politik identitas karena itu sudah usang dan kita harus tinggalkan. Tapi realitas politiknya, keterpilihan seseorang juga adalah atas kesukaan seseorang dan kemudian faktor latar belakang, faktor lain sebagainya yang juga dibicarakan. Menurut Bang Yos seperti apa yang disampaikan? Ya rakyat Jakarta kan yang akan jadi pemilih kan. Tentu semua calon ini
akan merayu dia apapun caranya kan. Apa yang mereka paling sukai. Antara lain juga yang merasa kedekatannya dengan Jakarta siapa gitu kan. Itu kan yang diutarakan Sidul kan begitu kan. Yang saya katakan tadi, siapa yang melakukan strategi yang tepat, ya dia akan jadi pemenangnya, kira-kira gitu. Orang kan bingung yang mana sekarang ya gitu. Nah, alam pikiran yang Mas Bung ini kan siapa yang bisa meyakinkan dia bahwa kamulah yang paling pantas saya pilih nanti. Kalau orang memilih calonnya berdasarkan kesamaannya, itu sah-sah saja sesungguhnya ya Bang Yoris ya. Apakah kemudian faktor-faktor demikian juga masih faktor yang utama? Karena kita belum melihat para calon ini menyampaikan visi misi mereka untuk mengentaskan persoalan-persoalan Jakarta ya Bang Yos. Ya saya harapkan itu akan terjadi kan. Akan terjadi debat lah. Itu saya harapkannya ada acara seperti itu gitu. Supaya betul-betul gini loh. Seorang pemimpin itu memang teruji dia. Yang punya wawasan, punya pengetahuan gitu kan. Itu akan kelihatan pada saat dia berdebat. Gitu kan, karena sekali lagi saya katakan mimpin Jakarta itu bukan ngurus masalah lokal tapi nasional dan internasional. Masalahnya sangat complicated. Gitu. Kita udah dengarkan apa yang disampaikan Dul tadi dan kita akan dengarkan apa yang disampaikan Ridwan Kamil berikut ini. Dalam politik pemilu biasa aja, dulu juga saya begitu. Karena menunjukkan demokrasi sehat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang protesnya di medsos, ada yang protesnya di spanduk, nggak ada masalah. Yang penting jangan melanggar aturan, jangan bikin vandalisme, jangan bikin grafiti yang melanggar aturan, ekspresi. Karena tidak mungkin semua orang senang semua atau semua orang benci semua juga nggak mungkin. Di dalam demokrasi selalu ada orang menyukai, orang tidak menyukai. Itu hanya bentuk ekspresi, tidak ada masalah. Oke ya? Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Sedikit banyak Pak Ridwan Kamil juga menjadi bahan perbincangan. Karena disebutkan di sana ada semacam resistensi dari kelompok pendukung sepak bola Jakarta, The Jack, dan sebagainya. Tapi apakah kemudian ini berpengaruh dalam politik atau Bang Yos punya pandangan lain tentang itu? Ya dalam politik itu kan memang apa namanya ya, semua cara akan dia gunakan gitu kan untuk mengalahkan lawannya. Itu sudah pasti lah gitu kan. Yang seperti saya katakan, siapa menggunakan strategi yang tepat ya, mengeksploitasi kelebihan dia, juga mengeksploitasi kelemahan lawan, itu yang akan jadi pemenang. Kan yang akan diserang itu kan apa namanya, opini masyarakat. Akan dibawa kemana dia gitu kan. Ya saya harapkan apapun yang terjadi ya dalam persaingan ini harus tetap menggunakan norma-norma yang ada, etika yang ada lah. Jangan menimbulkan konflik yang apa namanya, yang merugikan kita semua gitu. Apalagi memang ya dalam dunia sepak bola, saya kan pembina Persija. Saya yang yang melahirkan, yang membidani Jackmania kan saya juga dulu kan. Berarti menangkap dong aspirasi arus bawah ini Bang Yos. Gitu. Apa yang mereka sampaikan kalau curhat ke Bang Yos hari ini? Gitu loh. Apa ya, konflik yang dalam itu memang antara Jackmania dengan Bobotoh. Itu masalahnya itu. Yang terjadi dan saya sudah berusaha keras ya untuk menemekkan itu pada saat dulu saya masih punya akses banyak kan. Kan saya itu membangun Persija tahun 2000-an ya. Berarti sudah 24 tahun yang lalu. Anggota-anggotanya sudah mungkin sudah tidak aktif lagi. Yang baru adalah anak-anak muda yang nggak tahu Bang Yos siapa gitu. Kalau yang lama-lama pasti tahu kan bahwa saya yang melahirkan Jackmania itu. Gitu kan. Nah, itu saya sudah berusaha keras untuk bisa mempertemukan dengan para pembina Bobotoh gitu. Bang Yos, kalau dianggap bahwa ini semacam ada isu untuk mempolitisasi penggila bola di Jakarta, apa iya? Mempolitisasi apa? Jadi ya dipolitisasi, dianggap kalau misalnya tidak suka ya dikampanyekan untuk tidak dipilih bersama, atau dianggap kalau disuka dicoba untuk dicari ceruk suaranya. Ya sekali lagi itu tadi kan, namanya orang paling pengen menang kan gitu kan, tentu saja selalu di dalam ucapan sebenarnya akulah yang paling pantas you pilih kan gitu, bukan itu. Selalu kan arahnya seperti itu. Apakah bahasanya itu politis, apa bahasanya itu terang-terangan gitu, pasti arahnya ke sana di dalam kompetisi. Cuman sekali lagi selalu ada rambu-rambunya lah gitu. Bicara soal sosok Bang Yos sebagai purnawira jenderal, Bang Yos juga tadi sudah menyebutkan dan kita soroti bersama bahwa satu-satunya calon independen yang ikut dalam kontestasi ini adalah
Purnawirawan Jenderal Bintang 3 dari kepolisian, yaitu Pak Dharma Pongrekun. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Dharma Pongrekun. Kemenangan bukanlah tujuan utama, tetapi keselamatan rakyat itu yang terpenting. Mari kita bersama, bersatu untuk menyelamatkan keluarga kita. Karena persoalannya menyangkut persoalan manusia. Mari kita jadikan Jakarta menjadi kota yang aman dan beradab. Saya ngajak berpikir supaya kita sama-sama cerdas. Jangan berpikir bahwa keselamatan itu hanya urusan uang. Jangan berpikir kalau keselamatan itu hanya, tetapi yang terpenting di mata Tuhan adalah keselamatan jiwa kita. Iya, itu yang disampaikan oleh Pak Dharma Pongrekun. Prinsipnya adalah dia datang dengan visi menyelamatkan jiwa warga Jakarta. Kira-kira demikian. Dari apa? Dari ancaman yang dianggap hari-hari ini datang mungkin dari kesehatan salah satunya, konspirasi elit global dan sebagainya. Menurut Bang Yos, apakah kemudian ini terlalu diawang-awang untuk warga Jakarta atau mungkin atau kita yang ingin menyelamatkan warganya itu kan ya sesuatu hal yang sudah normatif lah itu kan ya. Cuman saya kan tidak bisa mendalami apa yang disampaikan beliau sebenarnya menyelamatkan dari ancaman apa gitu kan. Memang kalau namanya Jakarta kan kota global kan, di sini turis juga banyak dari luar negeri gitu sehingga apa namanya budaya segala macam mungkin juga ancaman-ancaman lain akan masuk ke kota seperti kota besar internasional Jakarta ini kan wajar saja gitu. Ya menurut Bang Yos karakter seperti apa sih, pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan di Jakarta ini Bang Yos? Jadi yang pertama kan saya tetapkan tadi, jadi potret mininya Indonesia itu Jakarta. Betul. Indonesia itu anehnya apa sih? Itu adalah heterogenitasnya, kemajmukannya. Semua etnis ya, ada etnis 4 nih. Tionghoa, Arab, Pakistan, India. Terwakili semua di sini kan. Suku dari Aceh, terus ke sini Minang, Batak, semua sampai ke Papua sana. Terwakili semua di sini dan itu ada paguyubannya. Agama, 6 agama, semua terwakili di sini. Karena itu sering disebut Jakarta itu miniaturnya Indonesia. Artinya apa? Perbedaan itu kan kerawanan konflik horizontal antar mereka kan. Kalau pemimpinnya tidak bisa menyatukan mereka. Maka ini hal yang penting sekali. Oleh karena itu dulu saya bangun namanya forum komunikasi antar umat itu ya. Jadi perwakilan dari semua agama itu ada poskonya gitu. Kalau terjadi konflik agama di satu wilayah langsung tak kumpulin untuk mencegah tidak terjadi di Jakarta. Ini contoh sederhana saja ya. Jadi artinya apa? Dia mempersatu. Lalu dia kan sekali lagi yang saya katakan tadi, ya penduduknya dari tukang batu sampai RI1. Gitu. Jadi dia harus luas. Luas itu bisa komunikasi dengan berbagai pihak. Ya termasuk juga perwakilan dan kedutaan besar segala macam itu harus bisa akrab lah gitu kan. Jadi harus luas dan bisa menerima kritik dari manapun. Jangan apa tebal, jangan tipis kupingnya. Dengerin lah, diresap gitu. Ah ini ngawur, ya udah forget it. Dari Menasu sini buang. Tapi kalau memang dengan hati yang paling jujur dalam betul ini harus mampu kita kalau ke diri kita harus introspeksi. Kalau ke organisasi yang kita pimpin harus kita evaluasi gitu kan. Jadi itu tadi harus menerima kritik. Jangan mudah apa namanya ya. Mudah tersinggung. Mudah tersinggung betul. Satu lagi Bang Yos, bicara mengenai tersinggung ataupun tidak, saya tidak tahu apakah yang bersangkutan tersinggung ataupun tidak. Namanya adalah Pak Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang mau maju, tapi nggak maju jadinya karena kendaraan yang membawanya untuk bisa ikut Pilkada Jakarta. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh.
Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Ya, kalau bicara soal mantan gubernur Jakarta yang membangun ormas hingga ke partai, harusnya Pak Anies Baswedan bisa berguru ke Bang Yos karena Bang Yos sudah pernah memulai itu. Dan itu kita lihat tidak mudah Bang Yos. Apa yang ingin Bang Yos komentari mengenai rencana Pak Anies itu? Jadi membuat partai baru itu bukan mudah gitu ya. Mesti pengikutnya atau embrionya sudah ada, tetapi membangun infrastruktur itu bukan kerjaan mudah. Amat besar dan itu memerlukan dana yang sangat-sangat besar. Tinggal kita punya apa tidak kan gitu kan. Ya membangun infrastruktur itu tingkat provinsi 100%. Sekarang nggak tahu 38 provinsi dengan Papua yang baru atau aku nggak tahu ya 38 ya. Lalu ingat saya ya kabupaten kota 75%. Lalu tingkat kecamatan 50%. Hitung saja seluruh Indonesia itu berapa. Itu membangun kantor itu harus kelihatan fisiknya ya. Di situ harus ada pegawainya, ada komputernya, ada rekeningnya, nomor rekeningnya. Gitu ya. Ya kita anu saja. Jadi intinya gini ya. Membangun partai baru itu tidak cukup menjual figur. Ya. Tidak cukup ya. Harus didukung logistik yang sangat besar. Sangat kuat. Ya. Menurut Bang Yos, apa yang mesti dilakukan Anies selain bahwa dia merasa dia memiliki aspirasi dari warga di pundaknya? Ya, ada dua pilihan. Dia membawa masanya itu ke sebuah partai kan bisa aja. Ya partai yang sudah mapan kan. Sudah punya infrastruktur kan. Dia tidak perlu bangun lagi. Nah kalau dia membangun baru bisa saja. Tapi seperti saya katakan tadi. Aku kan pernah ngalamin. Membangun partai luar biasa infrastrukturnya. Itu yang kita nggak sanggup. Ya, karena memerlukan dukungan biaya yang sangat besar yang nggak mungkin terjangkau oleh tingkat orang seperti saya. Kok saya menangkap ada rasa-rasa semacam pesimistis ya Bang Yos dengan apa yang direncanakan oleh Pak Anies? Bukan aku pesimis, tetapi aku ngomong apa adanya. Realitas politiknya. Iya kan. Kan sekali lagi bahwa pengalaman guru yang baik kan gitu. Betul. Kan aku punya pengalaman seperti itu. Betul. Kelemahan saya ya mungkin figur dikenal saya ya. Betul, Karena pernah jadi waktu itu. gubernur 10 tahun ya nggak aneh. Purnawirawan bintang 3, Jenderal TNI. Tetapi kemudian kalau soal logistik membangun kayak begitu kan udah setengah mati lagi. Oke. Dan apakah kemudian nanti... Kalau siap dua-duanya nggak ada masalah. Kenapa? Kan logistik tidak harus dari kita. Mungkin ada sponsor, bisa aja. Iya. Jangan-jangan bukan hanya sponsor diperlukan. Jangan-jangan masukan nasihat bagi pendahulunya. Barangkali Pak Anies ingin memulainya jadi gubernur, ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Bang Yos. Pernah gubernur, jadi kemudian bikin partai. Nah, barangkali Pak Anies juga butuh nanti ketemu dengan Bang Yos. Tapi nanti saya akan bertanya kepada Bang Yos, tantangan Jakarta ke depannya. Kami akan kembali untuk Anda dalam The Prime Show. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban dan saya masih berbincang bersama dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso, Gubernur Jakarta 1997 hingga 2007. Pertanyaan terakhir saya, Bang Yos, Jakarta akan ditinggal. Apa yang menjadi tantangan terbesar dan yang berubah dari ibu kota Jakarta kelak? Dan ini juga akan menjadi tantangan bagi pemimpinnya kelak. Begini ya, jadi seperti saya katakan di awal bicara ya, bahwa Jakarta ini mempunyai multifungsi. Kan dulunya ya pusat pemerintahan, ekonomi, perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan gitu kan. Nah fungsi yang multi ini walaupun ditinggal satu, diambil satu ya pusat pemerintahan, fungsi-fungsi yang lain ini masih menjadi magnet orang. Nah di antara masalah yang paling berat di tangannya adalah masalah kependudukan. Artinya orang datang di sini. Urbanisasi ya? Zaman saya gubernur dulu ya kan persis krisis tahun 2000, krisis politik, krisis ekonomi berakumulasi menjadi krisis multidimensional dan rontoknya seorang pemerintahan dan zaman Pak Harto dulu kan. Nah itu terjadi urbanisasi yang luar biasa, 250.000 satu tahun. Wow. Dan orang itu kan orang penyandang masalah sosial semua kan. Betul. Kita datang ke sini membawa keluarga, anak, istri dibawa semua. Di sini tinggal di mana dia nggak, udah ada tanah kosong orang bikin pakai triplek, ada kolong masuk ke situ. Itu yang terjadi.
Lalu untuk makan anaknya ngemis-ngemis di perempatan, bayangkan di ibu negara, image-nya kayak apa di luar negeri. Di sini para duta besar ada, jadi amat berat gitu. Nah sekarang saya tidak tahu ya, tetapi saya masih meyakini bahwa urbanisasi itu masih terus berjalan. Kecuali ya kita sudah berhasil menyebar pembangunan itu di daerah-daerah, ngapain kita masuk Jakarta? Ya itu secara nasional. Nah ini juga kota global ya yang tentu saja mau tidak mau bersaing kan antara satu kota dengan kota besar yang lain gitu. Jadi ini harus selalu di mata dunia itu harus kompetitif gitu. Artinya secara prasarana lengkap, hukum berjalan dengan baik, juga tertib kayak Singapura misalnya lah, itu kan kurang nyaman kita ke sana. Jangan coba-coba kamu buang putung rokok begini, langsung sekian dolar kamu bayar kan. Betul. Nah di sini jangan kayak begitu. Ember pun dibuang kan gitu kan, dan itu aman saja. Jadi Jakarta ini penduduknya juga harus menjadi panutan dari provinsi lain, tertib hukum, dia patuh kepada aturan-aturan yang ada gitu. Nah itu tergantung pemimpinnya bagaimana cara memimpinnya kan. Luar gitu. biasa, dan pemimpin itu Jadi akan memimpin Jakarta itu ya ibaratnya main ke layang-layang lah ibaratnya gitu kan. Kapan kita ulur ini boleh nih, nggak boleh. Ini tarik itu di enforcement, yang salah harus dihukum, harus dilakukan hal seperti itu supaya manusia mulai tahu bahwa demokrasi itu ada rambunya, bukan bisa seenaknya saja gitu. Saya katakan tadi kan luas, tetapi dia juga harus tegas dalam arti kalau peraturannya begini lakukan saja gitu. Harus berani melakukan hal yang tidak populis untuk kepentingan yang lebih besar. Gitu. Terima kasih Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, Gubernur Jakarta 1997-2007. Akrab saya sapa Bang Yos. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dan menyampaikan pandangannya mengenai kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta ke depannya. Dan pemirsa, menutup jumpa kita kami hadirkan informasi mengenai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus menemui Presiden Joko Widodo pagi tadi. Informasi ini menutup jumpa kita dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Inilah pengawalan ketat saat Paus Fransiskus tiba di Istana Merdeka pukul 9.40 pagi tadi. Setibanya di gerbang istana, kendaraan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini mengelilingi halaman belakang Istana Merdeka untuk menyapa anak-anak yang sudah menunggunya. Paus juga sempat menyalami sejumlah anak-anak yang menyambutnya. Usai mengelilingi halaman istana, Presiden Joko Widodo menyambut Paus di sisi istana. Setelah Presiden Jokowi menerima Paus Fransiskus, mereka kemudian menuju depan Istana Merdeka untuk menyaksikan acara penyambutan negara yang sudah disiapkan. Menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Usai ke istana, Paus Fransiskus juga mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Cattolica, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi, saldamente uniti in una sola nazione.